Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Di kesempatan hari ini Abah akan menyampaikan sekelumit perkembangan di zaman now yang begitu banyak sekali hiruk pikuk kejadian yang begitu beraneka ragam ya. Kita ambil aja beberapa kasus berkaitan dengan agama, budaya, dan ya bagaimanalah hidup berinteraksi dengan sesama manusia juga makhluk lainnya. Maaf backsoundnya ini anak-anak lagi main bola di belakang. Yang penting fokus saja ke Abah ya. Gitu. Banyak kasus-kasus di Indonesia ini yang sangat mengejutkan. Bagaimana seorang pemimpin yang merupakan suatu panutan kita semua, yang mestinya enggak dilakukan oleh mereka ya, bahwa mereka sudah mengenyam pendidikan begitu luar biasanya. Menurut Abah ini luar biasa ya, dari seorang tokoh agama, panutan ya, panutan umat ya, panutan umat Islam ya. Dia seorang kiai, seorang ulama. Dia berpendidikannya ini tidak waktu singkat, tidak instan. Dia dari pesantren ke pesantren, dari pondok ke pondok ya, mencari ilmunya. Kalau istilah kata tolabul ilmi ya, kalau mau Islam ya. Itu dapat tausiah ya dari sang gurunya. Itu guru-gurunya itu bukan satu atau dua orang ya. Gurunya itu bagaimana menasihati baik ilmu agamanya, alam budi pekertinya, fikihnya, ilmu tajwidnya, nahwu dan sebagainya. Kitabnya mudah ngotok kalau udah namanya kiai itu udah, selain dia belajar dan mengajar ya terhadap santrinya. Memang bahwa seorang guru, seorang ulama, seorang hakim dan sebagainya, setannya gede. Semakin tinggi suatu jabatan, makin tinggi juga, makin kuatnya juga setan yang dikerahkan ya. Pada dasarnya sih bahwa manusia ini mempunyai nafsu ya, pikiran yang nafsu ya. Mungkin udah punya fondamen itu, punya dasar itu ya, antara pikiran dan nafsu ya. Ini merupakan suatu kelebihan dan kelemahan yang diserang oleh setan. Bagaimana menggoda agar seorang itu akan jatuh, bisa jatuh karena harta ya. Seorang laki-laki ini, seorang pemimpin yang mempunyai status laki-laki ya, itu diserang oleh harta, dia kuat. Dia diserang oleh jabatan, dia kuat. Terakhir dia serang sama perempuan ya. Itu kelemahannya. Ini berdasarkan terangan juga yang diambil cuplik ya oleh Abah itu. Ternyata itu kelemahan dari laki-laki. Ya, diserang jabatan,
dia iming-iming jabatan, bahwa jabatan tersebut ya nggak mau menerima walaupun dia tinggi atau menjanjikan, ya seperti Abah sendiri ngalamin ya, dua pilihan yang sangat berat. Yang satu berkecimpung di dunia agama, yang satu di dunia pendidikan. Tapi dua sisi ini hampir sama. Tapi yang sisi yang kedua ini dijanjikan ya, dijanjikan nanti iming-iming ya. Iming ini banyak banyak kejahteraannya ya. Tidak ada kekurangan. Kebetulan waktu itu di yayasan ya. Waktu saat itu di yayasan, dan notabene setiap ada suatu kegiatan ekstrakurikuler atau dana-dana yang lain itu sejahtera, pasti ada uang masuk ya, intensifnya itu kata yang memberikan jabatan itu. Ya kalau Abah nggak mau memutuskan, harus tanya dulu yang ke istri bagaimana ini, apakah hal jabatan ini ada dua pilihan opsi itu ya. Akhirnya memilih itu ya, memilih sekolah yang dinaungi yayasan. Ternyata ya, singkat cerita ya, memang betul sejahtera, tapi dilemanya banyak sekali problematis ya. Padahal cita-cita tuh mau ke departemen agamanya itu ya, maksudnya di di biro tentang keagamaan ya, dakwah dan sebagainya. Itu hanya sekilas cerita ya. Jadi sesuatu tuh pasti ada suatu tantangan dan amanah perlu kita, makanya ada istiqoroh, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apakah jabatan ini baik tidaknya. Ya itu ya, tantangan ya, bahwa manusia itu akan disodori oleh jabatan ya. Jabatan terkecil sampai jabatan yang tinggi. Semua jabatan itu adalah suatu amanah. Siapa yang menyia-nyiakan amanah akan merugikan diri pribadi, keluarga, serta orang umum sekelilingnya. Ini yang terjadi di zaman now ya. Baik seorang tokoh agama, baik dia tokoh seorang politisi, dia tokoh jabatan kepemerintahan. Kalau dia tidak amanah, akan merugikan baik dirinya sendiri, mencoreng mukanya sendiri, ya dia berlaku menyanyiakan amanah ini. Seorang jabatan dia menyanyiakan seorang pemimpin, dia tidak sayang kepada orang tuanya atau sama masyarakatnya, terus pembangunan di daerahnya nggak dijalankan, atau dia korupsi ya, dan tidak tuturi handayani, tidak memberikan contoh terhadap warganya, dan akhirnya akan merugikan dirinya, keluarganya, serta warganya, rakyatnya ya. Oleh karena itu semua jabatan yang kita sandang dari mulai kecil dari tingkat RT RW sampai presiden ya, baik tokoh agama, tokoh pendidikan, polisi, militer dan sebagainya, itu jabatan itu suatu amanah ya. Amanah itu harus dijalankan sesuai dengan janji disumpah ya. Kita harus menjalankan jabatannya sesuai apa yang dicita-citakan, apalagi memberikan visi dan misinya, itu harus dijalankan. Sudah berjanji, dosa hukumnya kalau tidak dijalankan. Itu sama dengan menyia-nyiakan amanah kepercayaan dari rakyatnya. Selain itu kita harus memberikan contoh terhadap rakyatnya, akhlak budi pekertinya. Jangan seorang pemimpin senang berasusila, senang berjudi ya. Ini zaman now ini masa kita seorang pemimpin senang berjudi ya, senang minuman, itu tidak memberikan contoh akhlak budi pekerti yang baik ya.
kita sebagai pemimpin dari rendah sampai tinggi memberikan contoh keteladanan, yaitu Tutpuri Handayani. Tidak hanya ngomong, pandai berdalil, tidak hanya pandai berdiskusi. Banyak di zaman ini pintar-pintar diplomatis ya, tapi akhlak budi pekertinya itu jauh dari tuntunan agama juga budaya. Demikian, mudah-mudahan rekan-rekan sahabat yang mencintai konten-konten tausiah ya, bukan hanya Abah saja, selalu mencintai, karena di sini ilmu tentang budi pekerti beribadah tidak hanya dari Abah sendiri. Abah juga sama belajar mendengarkan tausiah dari para ustadz, para kiai, para ulama. Nah, jangan lupa ya bahwa seorang pemimpin akan digoda juga dengan harta benda. Janganlah berlaku serakah ya. Serakah mumpung punya jabatan, segala iming-iming kolusi dia terima. Jadi ingat kepada rakyat sekelilingnya ya, bahwa keserakahan itu tidak akan memberikan ketenangan hidup, malah akan memberikan kecelakaan terhadap dirinya sendiri. Kalau di akhirat nanti itu berat sekali ya, bahwa kita mempunyai harta benda yang banyak, terus kita tidak amanah, tidak sedekah, dan dari jalan yang haram, akan dibelit oleh ular yang besar ya, akan memakan badannya. Itu menurut keterangan ya. Jadi tolong jangan menyanyikan amanah. Yang ketiga yaitu hati-hati terhadap bujuk rayu perempuan, laki-laki, seorang pejabat, seorang pemimpin. Jadi mata kita harus banyak menunduk ya kalau melihat hal-hal yang berbau syahwat. Demikian, mudah-mudahan tausiah dari Abah memberikan ketenangan ya, ilmu buat kita semua, baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangannya dari Abah sendiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.